Ibu tiga anak ini mendadak sangat viral di akhir Maret tahun 2022. Bukan karena ketegaannya saja yang membuatnya viral, tapi sikapnya yang sangat tenang saat ditangkap polisi juga membuat dia menjadi sorotan. Termasuk pengakuan-pengakuan dan senyumnya yang begitu penuh keperihan yang sangat dalam yang membuat hampir semua wanita justru jatuh iba kepadanya. Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi untuk kali ini saya akan membahas kasus yang masih sangat ramai sampai saat ini, di mana di sini ada seorang ibu yang dikenal sangat penyayang dengan teganya berniat menghabisi nyawa anaknya sendiri dengan alasan agar si anak ini tidak merasakan pahitnya kehidupan dunia yang memang sudah semakin parah setiap hari. Jadi cara pikir ibu ini, daripada anak-anaknya ikut hidup susah dan menderita serta sedih, lebih baik dia mati saja. Tentunya siapapun sepakat kalau yang dilakukan tidak benar dan bukan merupakan solusi bagi semua masalahnya. Memang faktor ekonomi itu diduga menjadi penyebab semua ini terjadi. Ibu yang berhasil mengacak-acak hati banyak orang ini bernama Ibu Kanti Utami, berusia 33 tahun. Dia merupakan orang asli Brebes, Jawa Tengah. Tapi sebenarnya semenjak baru menikah dengan Pak Ahmad, mereka itu sempat merantau ke Jakarta untuk mencari penghasilan di ibu kota. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Di sana mereka sempat mengontrak rumah di daerah Bekasi dan membuka usaha salon. Hal itu katanya berjalan lebih kurang 10 tahun, tapi akhirnya harus tutup dikarenakan adanya pandemi. Menurut infonya nih, Kanti Utami ini merupakan makeup artist yang sangat profesional. Saat salon itu masih buka, penghasilan keluarga ini bisa dibilang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dari salon itu. Tapi saat pandemi melanda dunia, salon itu pun terpaksa gulung tikar. Sebab pemasukan dari salon tidak memungkinkan untuk biaya operasionalnya. Saat salon itu tutup, di saat yang sama sang suami juga berhenti dari tempat kerjanya. Dimana saat itu sang suami bekerja sebagai seorang satpam dengan sistem kontrak atau bukan pegawai tetap di sebuah perusahaan swasta. Karena sudah tidak adanya penghasilan tetap dari pekerjaan mereka, pada Januari 2022, keluarga ini pun memutuskan untuk pulang kampung lagi ke Brebes di Desa Tonjong dan tinggal bareng di rumah sang bibi yang bernama Hamidah, berusia 52 tahun. Beberapa hari kemudian, sang suami balik lagi ke Jakarta untuk bekerja kembali sebagai security di tempat yang lain. Sementara Kanti Utami bersama dengan ketiga anaknya tinggal di Tonjong di rumah sang bibi. Anak yang pertama berusia 10 tahun, anak yang kedua berusia 7 tahun, dan anak yang ketiga berusia 4,5 tahun. Mungkin karena sang suami berpikir kalau semua ikut ke Jakarta, sang suami khawatir gajinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat tinggi di Jakarta. Sebenarnya sih katanya Mbak Kanti Utami ini sempat menyewa tempat pinggir jalan di Tonjong untuk membuka usaha salon. Ya siapa tahu bisa lancar walaupun mulai dari nol lagi. Tapi ya sama aja sih, tetap sepi juga. Hingga akhirnya Kanti menutup tempat usahanya dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Kerjanya mengurus 3 anaknya dan hidup dari mengandalkan kiriman uang dari sang suami. Mertuanya selalu menasihatinya agar Kanti Utami sabar dan tabah menghadapi keadaan yang sulit itu. Harus pintar ngatur keuangan yang memang tidak banyak agar bisa cukup. Mbak Kanti Utami pun mendengarkan nasihat sang mertua hanya dengan mengangguk-angguk dan senyum-senyum gitu, tanpa keluar sepatah kata pun. Jadi memang selama tinggal di Tonjong, tetangga-tetangga menilai Mbak Kanti ini sangat pendiam. Jarang mau ngobrol-ngobrol dan ngumpul-ngumpul bareng tetangga, jadi seperti tertutup gitulah gampangnya. Dengan bibinya yang serumah pun, Kanti jarang ngobrol. Segala masalah apapun dia pendam sendiri. Tapi sebenarnya itu bukan sombong, sebab dia tetap menyapa walaupun hanya dengan senyum. Jadi semacam pemalu atau pendiam gitulah. Sampai pagi yang horor itu terjadi, yaitu tanggal 20 Maret 2022 di pagi-pagi jam 4:30 pagi, teman-teman, masih subuh. Bibi mendengar suara teriakan dari anak-anak yang berasal dari dalam kamarnya Mbak Kanti Utami. Bibi pun lalu lari ke kamar secepatnya dan berupaya membuka pintunya tentu saja. Tapi ternyata pintu kamarnya dikunci dari dalam. Bibi ini mendengar kalau yang kecil ini teriak-teriak, "Ibu jahat, ibu jahat." Yang besar juga teriak-teriak minta tolong. Bahkan saking ributnya teriakan anak-anak ini, ditambah lagi hari masih terlalu sepi, ditambah lagi dengan teriakan panik sang bibi, jelas suara mereka kedengaran kemana-mana, sangat riuh dan ribut. Tetangga-tetangga yang mendengar pun pada datang, dan ada yang berusaha mendobrak pintu kamar dengan palu.
Saat pintu berhasil terbuka, langsung kelihatan tuh anak kedua Kanti Utami yang berusia 7 tahun itu posisinya sudah tergeletak di lantai dan bersimbah darah. Terlihat ada luka sayatan di leher dan beberapa bekas luka sayatan di bagian tubuh yang lain pada diri anak yang berusia 7 tahun itu. Sementara anak yang paling besar yang berusia 10 tahun dan yang paling kecil menangis menjerit-jerit ketakutan dengan kondisi yang sama. Ada banyak bekas luka sayatan di tubuhnya. Sang ibu Kanti Utami saat itu posisinya duduk di lantai dan masih mengenakan mukena sehabis sholat subuh. Melihat banyak orang datang ke rumahnya, dia pun langsung lari keluar. Kanti Utami berlari keluar sambil menjerit-jerit histeris, dan sesampainya di luar, Kanti Utami pun pingsan. Di dalam kamar, sang bibi pun melihat bahwa pesokater yang baru kemarin dibeli oleh Kanti Utami tergeletak begitu saja. Sang bibi langsung mengamankan anak yang berumur 10 tahun dan 4 tahun untuk dibawa ke rumah sakit. Tentulah mereka mengalami rasa trauma yang sangat hebat melihat kejadian seperti itu di depan mata mereka. Tapi untuk anak yang nomor 2 yang berumur 7 tahun memang tidak sempat tertolong karena lukanya parah hingga kehabisan darah. Saat Kanti Utami sadar, dia langsung bangun dan berupaya untuk mencekik 2 orang tetangganya yang berniat menolongnya. Kanti Utami seperti masih kesurupan. Untungnya saat itu sudah banyak orang dan ada juga polisi yang sudah datang. Saat anak-anak dibawa ke rumah sakit, Kanti Utami juga dibawa ke kantor polisi. Saat itu keadaan Kanti Utami sudah lebih tenang dan sudah nggak histeris lagi. Tapi tatapan matanya masih kosong dan bicaranya juga ngelantur, masih terlihat sangat depresi. Kepada polisi dan wartawan, Kanti mengaku bahwa apa yang dilakukan demi menolong anak-anaknya. Kanti berpikir lebih baik mengakhiri semua ini agar anak-anak tidak sengsara dan merasakan susahnya hidup seperti dirinya. Kanti Utami mengaku tidak gila dan sadar apa yang sudah diperbuatnya. Menurut pengakuannya, dia sangat ingin disayang oleh sang suami. Sang suami pun langsung pulang saat dikabari tentang keadaan keluarganya. Di rumah, Pak Ahmad langsung menuju ke rumah sakit untuk menengok keadaan anak-anaknya. Pak Ahmad langsung ambruk menangis di pembandingan kedua anak-anak yang belum pulih dari lukanya itu. Sang suami tidak menyangka kalau Kanti Utami bisa setega itu kepada anak-anak mereka. Sebab yang selama ini dikenal oleh Pak Ahmad, Kanti Utami adalah wanita yang lembut dan sangat penyayang pada anak-anak mereka. Luka di tubuh bisa sembuh dalam hitungan hari, tapi trauma dan luka di dalam hati butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih, apalagi untuk lupa. Teman-teman, jadi tolong jangan menghakimi Mbak Kanti Utami ya. Dia itu memang salah, tapi kita tidak tahu apa yang sudah pernah terjadi di dalam hidupnya, yang dia pendam dan dia rasakan sendiri. Bahkan pada suami pun dia tidak mau berbagi. Ada Kanti Utami lain di Bandung, di Jombang, dan di Bali. Nanti besok saya ulas ya. Jadi untuk bapak-bapak tolong lebih lembut dan perhatian ke istri supaya tidak menjadi Kanti Utami. Teman-teman, saya tidak bosan-bosannya mengajak, mari kita doakan agar Mbak Kanti Utami dan anak-anaknya lekas pulih dari trauma. Dan Mbak Kanti Utami diberi kekuatan untuk menghadapi konsekuensi atas apa yang sudah dia lakukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.